dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room. Kita akan berbicara dengan seorang PRT yang diikat, diborgol di dalam kandang anjing, disulut rokok, dianiaya oleh majikan, juga bersama-sama dengan PRT lain untuk mengeroyok. Hampir 10 orang menyiksa. Inilah namanya Khotimah yang sampai sekarang terbaring, tidak bisa berdiri. Halo Khotimah. Halo. Halo Pak. Halo. Sudah bisa diceritakan kejadian yang kamu alami? Halo. Halo. Ya. Ceritakan kejadiannya. Ceritakan apa yang kau alami, dimasukkan di kandang anjing, di Ya, borgol. saya sebagai PRT di situ ya disiksa, kakinya disiram pakai air panas, habis itu diborgol. Kerja pun sambil diborgol juga. Terus tangan disundutin rokok sama dipakai besi, panasin. Ini Terus semua yang di tangan kamu itu sundukan rokok ya? Yang di tangan kamu itu bekas sundutan rokok? Yang ini, yang bekas. Ya, oke. Terus apalagi yang kau alami? Kamu benar diikat di kandang anjing? Jadi didorong, ya diborgol juga di kandang anjing pakai rantai. Terus makan kotoran hewan anjing. Terus kotoran sendiri juga pernah dimakan. Kotoran sendiri Terus pernah dimakan? Iya, sama majikan. Terus dipukul kepalanya pakai garukan yang plastik sama kayu. Terus bahkan pakai sapu sama pelan. Terus sering dicedotin dicedotin ke tembok atau ke lantai, didorong juga. Ini di daerah mana kamu kerja? Bibirnya juga ini sering ditepokin, tamparin pakai sandal. Di daerah mana? Di daerah mana ini? Di Jakarta Selatan, Simpruk Indah Apartemen, Pak. Di Jakarta Selatan masih kejadian seperti ini, ya. Terus sekarang kamu apa yang kau alami? Katanya kau belum bisa berdiri atau bagaimana? Belum bisa berdiri. Apa masa Pak? Nggak bisa berdiri kenapa? Badannya, kakinya kenapa tuh kakinya? Disiram air panas. Air mendidih, dicelupkan. Kakinya disiram air mendidih. Dicelupkan. Waduh. Mudah-mudahan pimpinan DPR kita menonton acara ini. Aku harus ke sana. Oke, itulah penderitaan dari seorang PRT bernama Khotimah yang sangat keji dari manusia-manusia yang memang sudah mungkin sakit jiwa, ya. Dan mudah-mudahan para pimpinan DPR kita hatinya terbuka melihat contoh kasus ini, dan ini hanya satu kasus dari sekian kasus, ya. Oke, Ibu Eva Kusuma Sundari, apa yang Anda tahu tentang kasus ini? Jadi saya dikontak Ya. oleh keluarga dan juga oleh LBH API. Ya. Kemudian saya mengkontak KSP. Ini dalam 2 bulan ini 2 kasus saya bawa ke KSP. Oke. Dan kemudian KSP dan LPSK kemudian turun tangan dan dibawa ke sini karena di Pemalang itu tempatnya dia asal, nggak bisa nangani karena terlalu parah. Ya. Lalu dibawa di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Dan ketika kemarin saya nengok ke sana, yang digambarkan itu masih belum komplit. Persisnya apa? Apa penuturan PRT ini yang dialami? Bisa nggak Ibu ceritakan? Iya, pertama siksaan 3 bulan full. Siksaan 3 bulan. Ya. Terus? Kemudian bentuk siksaannya ekonomi karena duitnya nggak dikasih. Duit nggak dikasih. Kemudian siksaan fisik, siksaan seksual. Siksaan seksual gimana? Karena 1 pisang dimasukkan ke duburnya dia. 1 pisang dimasukkan ke duburnya. Ditelanjangi kemudian difoto. Ditelanjangi dan difoto. Lalu waktu saya di rumah sakit, saya suruh buka payudaranya dikerawuk itu ya. Pakai sampai apa itu? luka-luka tangan.
Oke. Jadi seluruh tubuhnya itu dicakar-cakar sama majikan perempuan, Ya. sampai kelihatan di payudaranya full Ya. luka. Dan diikat di kandang anjing. Diikat, diborgol, dimasukkan ke sana dan tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan. Oke. Bahkan ada game para PRT yang lain disuruh makan di depan dia dan diejek-ejek. Kamu pengen toh, kamu gini, mau dikasih ditarik lagi. Padahal dia kelaparan luar biasa. Udah 3 bulan penderitaan itu. 3 bulan Dan sekarang proses terus-terusan. hukumnya bagaimana? Masih penyelidikan. Masih penyelidikan. Dan Belum ada tersangka. ada yang lebih sedih, Bang. Nggak tahu, belum ada tersangka. Sudah diambil semua tersangkanya. Sudah tersangka atau belum? Sudah tersangka. Jadi buat udah penyidikan dong. Udah penyidikan ya, maaf. Di Polres mana ini? Ini langsung di Polda. Polda Metro Jaya. Iya. Oke, terus? Ada satu kasus yang sebelum ini, Ya. itu yang menimpa Cianjur, Ya. itu belum ditangkap di Jakarta Timur. Maksudnya belum ditangkap. TKP-nya di mana? Jakarta Timur, Jakarta Timur. betul, iya. Jadi Polres Jakarta Timur belum bergerak. Polda juga, Polda juga. iya. Jadi ada 2 penanganan yang berbeda. Yang pertama dulu saya bawa ke KSP juga, sampai sekarang belum ditangkap. Tapi yang ini, Ini alhamdulillah. PRT-nya bernama Rizky itu bukan? Rizky, betul. Oke. Ya. Anda sudah mengadu ke Polres Jakarta Timur dan Polda atau bagaimana? Barreskrim sudah dipanggil oleh Pak KSP, Pak Terus? Muldoko, dan sudah ditangani, tapi belum ada yang ditangkap sama sekali. Sampai hari ini. Padahal Hari ini. Rizky keadaannya bagaimana? Rizky ya sama more or less ya, sekarang di jala PRT dan lagi pemulihan segala Ya. hal. Lukanya sudah mulai. Terus apa keluhan Anda terhadap Polres Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya? Ya saya mengeluh kenapa kok kurang cepat untuk penanganan Rizky. Ya, Karena belum ada yang ditangkap dan risikonya beberapa alat bukti hilang. begitu. Iya, dan bahkan sekarang ada serangan balik ke Rizky. Rizky sekarang diadukan ke Polda, pencemaran nama baik, Malah pelakunya membuat laporan Betul. duluan, bukan ke belakangan. belakangan. Iya. Tapi dia malah Melaporkan Dia bisa Rizky. ongkang-ongkang kaki bahkan bikin lapor. Betul. Ya, sedih memang. Jadi bagaimana dong? Apa upaya Anda selanjutnya? Saya sudah mengotak LPSK dan meminta percepatan LPSK untuk memberikan pendampingan. Ya. Dan mudah-mudahan segera bisa ditangani, dan saya berharap sekali polisi mempercepat penanganan terhadap para pelaku. Oke, jadi selama Anda membantu para PRT yang jadi korban penyiksaan oleh manusia jahanam yang sakit jiwa ini, pakai undang-undang apa? KDRT, kemudian KUHP pidana. Ya. Tapi kita meminta TPKS karena Rizky juga ditelanjangi dan difoto. Undang-undang TPKS yang baru tahun yang 2022. betul. Ya. Karena selama ini PRT itu komplit Ya. penyiksaannya. Ya. Mulai fisik, mental direndahkan, ada yang nyuruh pakai kaki, Ya. ini atau jedot-jedot dan seterusnya, sampai kepada seksual. Dan Terus ini yang penting. apa himbauan Anda kepada pimpinan DPR, karena di tangan mereka lah golnya undang-undang ini? Saya berharap seperti yang dibilang oleh Bung Willy, ada dampak positif dari statement Pak Presiden. Karena presidennya yaitu Undang-Undang TPKS. Maksud saya, terlepas dari Pak Presiden dulu, apa komentar Anda atas sikap DPR yang puluhan tahun menelantarkan RUU ini? Ya tentu kita prihatin, dan harapan saya setelah Presiden Yang paling Anda sorotin siapa di DPR? Pimpinannya atau partai mana gitu? Tentu pimpinan, karena pimpinan yang 5 orang itu harusnya kompak. Apakah Ibu Puan? Salah satunya Ibu Puan. Ibu Puan kenapa? Ya harusnya Ibu Puan segera ini melindaklanjuti ini, dan saya yakin dalam waktu segera akan ditindaklanjuti. Saya pernah dengar katanya justru Ibu Puan yang pernah berucap untuk menunda ini. Saya pernah dengar, benar itu? Benar itu kata Ibu Puan, katanya benar nggak? Ibu Puan PDIP pernah mengatakan, ini RUU PRT ini nggak urgent, itu benar nggak? Saya malah dengar dari abang nih. Tapi kalau pandangannya ini belum masuk kategori urgensi. Jadi Belum, pandangan siapa? pandangan Siapa? fraksi PDI Perjuangan di Badan Legislasi. Jadi pandangan dari PDI Perjuangan ini belum urgent. Di gitu. Badan Legislasi loh ya. Di Badan Legislasi. Gimana komentar Pak Ahmad?
atas perjalanan RUU ini? Ya, pertama kita bersyukur karena Presiden ngambil sikap yang tegas ya, saya kira itu harus kita highlight. Tapi yang kedua kita harus lihat juga kenapa ini menjadi terhambat. Jangan-jangan ada satu pola pikir yang belum sama nih di kalangan policy makers ya, terutama DPR, bahwa pekerja rumah tangga itu adalah manusia juga yang harus diatur seperti halnya dia tenaga kerja lain. Mereka rentan sekali masalah kesimpang siuran jam kerja. Karena ada 24 jam di rumah, seolah-olah mereka bekerjanya 24 jam. Siang, Bang Hotman datang pagi, bangunin, itu kan kesimpang siuran jam kerja. Nah ini yang perlu kemudian kita semua perlu menguji pola pikirnya para policy makers kita. Ini apakah PRT ini bukan manusia Indonesia, atau dia adalah tenaga kerja yang kita akui. Apa pendapat Anda atas cueknya DPR yang tidak peduli atas RUU ini? Ya, saya kira karena ketidakseragaman cara pandang inilah yang membuat kemudian dia berlarut-larut. Bayangkan. Apa karena ini proyek tidak basah, nggak ada duitnya? Yang itu juga saya sampaikan bahwa ini berbeda dengan kalau kita bicara dengan Undang-Undang Minerba atau bahkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, di mana banyak tanda kutip ya pemodal-pemodal yang punya kepentingan di sana dan dia bisa membiayai para anggota dewan termasuk eksekutif juga untuk mempercepat. Sedangkan ini adalah kelompok paling lemah yang ada di sekitar domestik kita. Mereka bisa nggak melobi untuk DPR? Keluar rumah saja mereka nggak bisa. Ini salah satu alasan kenapa ini berlarut-larut, Bang. Dan itu kita seharusnya malu ya sebagai sebuah bangsa, kok bisa kita punya pimpinan, policy makers, DPR dan pemerintah yang mereka dibiayai oleh rakyat, tapi mereka tidak tanda kutip membela kepada yang paling lemah. Saya kira ini nggak bisa digeneralisir, Bang. Makanya tadi DPR kami mengusulkan ini. Ada yang berjuang setengah mati untuk ini bisa direalisasikan. Dan itulah kemudian kenapa ini dari sebelumnya parkir hidup kembali dan ini masuk prolegnas. Abang bayangkan dari 2019 Juli itu sudah selesai, diketok. Artinya belum sampai setahun kepemimpinan di badan legislasi yang baru ini itu sudah jadi hak inisiatif, sudah diselesaikan di badan legislasi. Oke, kita istirahat dulu. Saya hanya mau curhat. Tadi pagi sebelum saya masuk mobil, entah kenapa tiba-tiba saya panggil supir dan kebetulan PRT saya di belakang saya. Saya kasih duit 200.000 kepada supir saya. Saya bilang begini, nanti kau pergi dulu ke mall beli ayam untuk mereka. Itu kenyataan dan saya tidak bohong. Temu lagi di Hot Room.